Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita bersama. Selamat Paskah, brother. Oke bro. Apa kabar? Mantap. Mantap. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan saya tentang Paskah, bro. Oke. Iya. Oke. Saya akan jawab yang saya tahu bro ya. Jadi saya juga tidak akan menjebak Anda. Oke. Ya, saya akan menanyakan ya seputar kalangan kita lah, ya, kalangan yang Kristen yang merayakan Paskah. Oke. Kira-kira menurut bro, apakah hanya orang Kristen saja yang merayakan Paskah? Pendapatnya bagaimana? Oke. Saya rasa ini banyak orang Kristen tidak tahu ya. Ya. Saya pikir banyak saudara-saudara kita Kristen yang berpikir bahwa seolah-olah Paskah itu cuma orang Kristen yang merayakan. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar bahwa sebenarnya bukan kita saja. Kita ada dua keyakinan di dunia ini yang merayakan Paskah. Pertama itu agama Yahudi. Bahkan sebenarnya kita Kristen itu sepertinya dalam tanda kutip bahwa kita sebenarnya seperti ikut-ikutan saja meneruskan perayaan itu. Ya. Agama Yahudi itu sudah merayakan Paskah itu semenjak dari Musa atau Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel, membawa bangsa Israel dari Mesir. Yang waktu pasti tahu, semua orang Kristen pasti tahu kisah ini. Waktu anak sulung, semua anak sulung di Mesir mati, itu tulah terakhir itu. 10 tulah. Ya, 10 tulah, dan itu tulah paling puncak. Semua anak sulung termasuk anak sulung dari Raja Firaun. Saat itulah yang dirayakan Paskah, yang kemudian mengoles darah domba di atas pintu dan dilewati oleh malaikat maut. Itu sebenarnya sejarah yang sederhana di dalam Alkitab. Itu sudah dirayakan oleh umat Yahudi, bangsa Yahudi. Nah, arti kata Paskah atau dalam bahasa Ibrani itu Pesa, dilewati. Sebenarnya sederhana artinya, dilewati oleh kematian. Jadi bukan cuma umat Kristen, Bu. Ya. Agama Yahudi merayakan Paskah juga saat ini. Cuman kita berbeda 3 hari. 3 hari dari bangsa Yahudi, dari agama Yahudi. Itu kita berbeda 3 hari itu. Mereka merayakan di sini Jumat Agung yang kita sebut Jumat Agung. Kita akan merayakan Paskah itu di hari Minggu nanti. Seperti itu. Jadi bukan cuma Kristen. Ya. Jadi memang sejarah Paskah itu sebelum Kristus lahir memang sudah dirayakan oleh orang Yahudi. Ya. Dan kalau kita belajar dari Alkitab, kan memang sebenarnya Tuhan Yesus sendiri merayakan Paskah dengan murid-muridnya. Ya. Begitu. Nah, saya pikir begini ya. Yang jadi pertanyaan itu kan apa perbedaan Paskah Yahudi dengan Paskah yang kita rayakan ke Kristen? Hampir 99% sama. Itu hampir persis itu. Sama, harus ada roti, anggur, ya. Kemudian nah ini yang berbeda nih. Ada daging korban, daging domba sebenarnya. Kan itu darahnya yang dioles di atas sana. Nah, waktu Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya, menjelang Paskah itu tidak ada lagi daging korban. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang akan jadi korbannya. Jadi seperti itu. Itu pelajaran sederhana sebenarnya yang harus diketahui. Jadi Yesus sendiri yang jadi anak domba Paskah. Anak domba Paskah. Makanya dia disebut anak domba Allah. Karena memang bangsa Yahudi, agama Yahudi itu tetap merayakan Paskah sampai saat ini, dan yang ada itu roti, anggur, dan daging domba tadi itu, yang dimasak, yang dikorbankan. Nah, ini juga satu hal yang menjadi pemikiran saya sampai sekarang, dan ini agak menarik sebenarnya, sekaligus jadi pertanyaan mungkin banyak orang. Ya, kira-kira hubungan Paskah dengan telur itu apa? Telur ya? Ya. Oh iya, yang selalu dicari biasa di warna-warnai dan biasanya kan ini tugasnya
anak-anak ya. Iya, iya. Ya, betul. Kira-kira hubungannya apa? Ya, itu menarik sih sebenarnya. Karena sebenarnya persoalan telur dengan Paskah itu sudah menjadi tradisi, termasuk dari Paskahnya Yahudi. Jadi sejarah, kalau kita belajar sejarah ya, waktu orang Yahudi mulai sering dibuang, pembuangan ke Babel, itu kan sejarah Alkitab itu ya, jelas itu. Pembuangan ke Babel, kemudian datang beberapa pemerintahan yang mengalahkan bangsa Israel sampai dengan penjajahan bangsa Romawi. Itu mereka sering diusir itu. Nah, muncul pemikiran di dalam bangsa Yahudi, pemikiran orang Yahudi bahwa aduh, ini kalau kita sering dibuang dari dalam negeri kita, kemungkinan besar nanti kita bisa punah. Dalam arti kata, kita bisa kehilangan identitas kita sebagai orang Israel. Nah, makanya kemudian muncul pemikiran mereka, di setiap Paskah itu mereka harus ada telur. Jadi sebenarnya bukan cuma roti, anggur, dan daging, tetapi mereka kemudian mulai menambahkan telur di situ. Dengan maksud pesan kepada mereka sendiri, bahwa supaya kita terus tumbuh, selalu muncul. Telur itu kan begitu tuh gambarannya itu, bro. Nah, dia akan selalu, itu buah lah sebenarnya, itu kemudian lahir lagi, tumbuh lagi. Nah, itu salah satu. Tetapi waktu kemudian kekristenan sudah ada, ini menarik nih. Ini saya yakin banyak orang Kristen, apalagi di daerah kita Indonesia, tidak tahu. Kenapa kemudian muncul ada inovasi kah atau variasi apa dari orang Kristen, kemudian ada namanya menghias telur di Paskah, diwarna-warnain. Nah, itu setelah itu muncul dari sebuah kisah tentang Maria Magdalena. Maria Magdalena, perlu kita ketahui nih ya, Maria Magdalena itu kalau di gereja mula-mula, gereja ortodok, gereja mula-mula yang sekarang sampai hari ini, mereka menganggap Maria Magdalena itu apostel, rasul dari segala rasul. Itu menarik itu, Maria Magdalena. Kenapa kemudian gereja mula-mula atau gereja ortodok menamai itu sebagai rasul dari rasul? Karena Maria Magdalena adalah sosok pertama yang menyampaikan pesan kebangkitan Yesus. Itu jelas ya, bro, biasa baca Alkitab kan? Ya. Yang pertama menyampaikan tentang kebangkitan. Sering. Oke, sering. Ya, Anda kan gembala, bro. Jadi ya, pastilah. Yang pertama menyampaikan tentang kebangkitan Yesus itu Maria Magdalena. Pesan kebangkitan pertama adalah dari Maria Magdalena. Makanya ia menerima julukan sebagai rasul dari segala rasul. Nah, dia punya cerita seperti ini. Jadi Maria Magdalena itu pemain kecapi. Dia jago bermain kecapi. Makanya dia diundang, satu kali dia diundang bermain kecapi di depan Kaisar Tiberius. Dia bermain kecapi. Ini setelah kebangkitan Yesus ya. Dia bermain kecapi dan kemudian karena dia rasul, sebelum bermain atau mungkin sementara bermain, dia menyampaikan kesaksian kepada Kaisar Tiberius bahwa kesaksian tentang Yesus, tentang kebangkitan Yesus. Marahlah Kaisar Tiberius. Ini dicatat dalam sejarah. Ini dokumennya selalu ada di gereja-gereja ortodok itu di Timur Tengah. Kaisar marah nih. Kaisar marah sama Maria. Dia bilang, kau saya panggil, kira-kira ya bahasa sederhananya begini ya. Kau saya panggil ke sini untuk menghibur kami main kecapi. Saya tidak mau dengar itu cerita omong kosong yang kau ngomong. Karena berbicara tentang manusia yang bangkit, itu kan tidak masuk akal itu. Kemudian Maria Magdalena, pas ada telur yang disajikan di situ, diambil. Dia bilang, Kaisar, tuanku yang mulia, kira-kira ini bahasa saya ini. Tapi pesannya sama. Ini telur yang sudah tidak ada kehidupan. Tetapi ini bisa menjadi hidup kalau Tuhan menghendaki. Dan tiba-tiba telur itu berubah warna menjadi merah kekuning-kuningan. Saat itulah muncul tradisi mewarnai telur Paskah, Bung. Kita bisa belajar dari sejarah. Persoalannya begini, Bung Elias ya, bro. Kita ini, Kristen yang kita warisi di Indonesia dan sebagian besar di
timur Indonesia. Kristen yang kita warisi itu adalah afiliasinya kita itu gereja barat. Ya, Eropa, Amerika, kan begitu. Makanya coba cek ya. Kekristenan gereja-gereja di kita di Indonesia itu pasti rata-rata jas, pakai jas kan. Pakai dasi. Nah, itu adat dari mana itu? Eropa kan? Ya, Eropa. Padahal kekristenan itu akarnya adalah dari Timur Tengah. Sebenarnya Yesus itu lahir di Timur Tengah. Kekristenan mulai bergerak dari Timur Tengah. Artinya sangat relevan kalau etniknya kita juga kita terapkan. Oh iya dong. Ya. Seharusnya begitu. Kalau kita belajar, menurut saya ini, kalau kita belajar tentang kekristenan dari Alkitab, Kristen itu tidak pernah menentang sebuah budaya. Ya. Ya. Yang budaya itu selalu berbeda dengan ajaran inti kekristenan. Ya. Ajaran inti kekristenan itu tidak pernah menabrak budaya. Ya. Budaya itu kan baik Ya. sebenarnya. Karena budaya itu adalah bagian dari etika kehidupan. Betul. Seperti itu. Nah, termasuk pakaian, itu kan budaya itu. Ya. Jas, dasi itu kan budaya Eropa. Tetapi karena yang datang membawa Injil kekristenan ke Indonesia itu adalah kita lebih banyak menerima dari Eropa dan Barat, ya, makanya dia bawa sekaligus dengan budayanya. Oke. Yang terakhir, bro. Baik. Apa pesan terpenting dari Paskah ini? Saya pikir ini yang paling menarik ya. Satu kata saja. Tidak bisa, bro. Tidak usah banyak-banyak. Tidak bisa satu. Waktu, bro. Tidak bisa. Iya. No. Waktu masih ada ini. Sudah selesai. Saya sudah. Waktu Anda saya sudah. Masih. Sudah Iya. daripada saya cut Anda. Oke, tapi ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kalau pesan terpenting dari Paskah sebenarnya ini tidak bisa dipungkiri, itu tertulis jelas itu. Paulus bilang begini, sebab yang sangat penting telah kukatakan kepadamu, yaitu bahwa dia, yaitu Yesus sesuai dengan kitab suci, telah mati dan telah bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Itu pesan penting dari Paskah sebenarnya. Iya. Bahwa Yesus Kristus, dia mati, hari ketiga dia bangkit, dan naik ke surga. Nah, pertanyaan saya begini kepada Bung. Tujuan kita beragama itu apa? Tujuan beragama? Ya. Saya kira Tujuan kita kemana? Sebagai orang beragama itu selalu tujuannya kemana? ya, tujuan kita, kalau umumnya ya, pendapat umum nih, ya kita beragama untuk masuk surga. Kan? Itu kan tujuan umum ya. Itu poinnya. Ya. Nah, kalau pesan dari Paskah ini sebenarnya menjawab itu kan. Ya. Jadi Paskah itu, Yesus itu tidak hanya datang berbicara atau memberikan teori tentang surga. Ya. Tetapi dia menunjukkan. Dia memberi teladan. Iya, bukan cuma teladan kehidupan dia kasih, dan bahkan sampai perjalanan ke surga dia kasih lihat ke kita. Bahwa kita akan mati, semua manusia pasti mati. Tetapi kalau kita percaya di dalam dia, kita akan bangkit dan kita akan ke surga. Betul, sebab dia adalah satu-satunya jalan. Ya, kebenaran itu dia dan menunjukkan kehidupan. poin itu. Dia tidak cuma menceritakan, dia tidak cuma datang, saya ini loh, kalau kamu mau ke surga begini-begini. Tetapi dia menunjukkan dari dirinya sendiri. Saya mati, saya bangkit, dan saya naik ke surga. Dan itu disaksikan oleh orang-orang pada masa itu. Dan dicatat dalam sejarah dunia dari beberapa catatan sejarah di abad-abad awal itu, Bung. Ya. Oke, terima kasih, bro. Kiranya ini menjadi perenungan bukan bukan cuma saya, tapi Bung juga harus merenungkan. Oh iya. Ini perenungan saya sejak lama. Oke. Selamat Paskah. Mana telurnya? Ada. Oke. Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita bersama.